saya banggakan. Selamat bertemu untuk yang pertama kalinya dalam kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Sesuai dengan yang dipercayakan kepada saya, yaitu saya membawakan materi tentang nilai-nilai budaya kearifan lokal Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita membahas mengenai kearifan lokal Sulawesi Selatan, ini sangat luas, ya, sangat luas. Dan kalau disediakan jatah waktu sekitar lebih kurang 90 menit, mungkin tidak cukup. Nah, makanya itu pada kesempatan ini saya hanya memberikan yang pokok-pokoknya saja. Dan ini pun tidak menyeluruh, ya. Kalau kita bicara kearifan lokal Sulawesi Selatan, berarti kita membicarakan kearifan lokal menyangkut 4 suku besar di Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Nah, jadi kalau kita bicara kearifan lokal, itulah kelas saja. Yang kita bicarakan adalah budaya yang ada pada 4 suku besar tadi. Apa itu kearifan lokal, maka ini bisa membuat orang bingung yang mana yang dimaksud sebenarnya kearifan lokal itu. Ya. Yang dimaksud kearifan lokal adalah, tolong disimak baik-baik ya, kearifan lokal itu adalah cara dan praktek yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam satu wilayah tertentu berdasarkan pengalaman yang mendalam tentang lingkungannya, dan itu diteruskan atau diwarisi secara turun-temurun. Nah, jadi itu pengertian kearifan lokal. Jadi kalau kita lihat di situ, objek dari kearifan lokal itu adalah budaya. Ya. Budaya yang lahir dari sekelompok masyarakat dalam lokal tertentu. Nah, kemudian budaya itu lahir dari hasil penggalian dan interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Makanya tadi ada dikatakan bahwa budaya itu, kearifan lokal itu muncul karena adanya pemahaman yang mendalam tentang lingkungan. Jadi masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya, itu melahirkan budaya-budaya berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi budaya itu diadakan sebagai upaya untuk mempermudah apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkungannya, apa yang mau dikerjakan. Maka yang menentukan budaya suatu daerah itu adalah lingkungannya. Ya, orang yang berbeda lingkungan tentu lain budayanya. Nah, kalau kita berikan contoh, mengapa masyarakat pantai itu orientasi dia berinteraksi dengan lingkungannya. Masyarakat pedalaman karena berinteraksi dengan lingkungannya, biasanya masyarakat pedalaman itu ya, itu. Kemudian budaya yang merupakan kearifan lokal itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi diwariskan secara turun-temurun.
Makanya kearifan lokal ini itu tidak dipelajari secara formal di bangku-bangku sekolah. Nah, karena sifatnya ini adalah budaya masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dan diwariskan ke anak cucunya melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, kalau kita berikan contoh kearifan lokal itu, kalau kita di Bugis adalah membuat rumah. Ya, rumah yang bentuknya sama dengan bentuk rumah orang tua kita dulu. Nah, terlibat dalam pembuatan, pada akhirnya mereka bisa membuat. Jadi dipelajari secara turun-temurun. Demikian juga yang ada kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan seperti ritual-ritual yang juga merupakan kearifan lokal dalam bentuk perilaku, itu juga diwarisi secara turun-temurun. Selanjutnya, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, jadi anak-anakku semua di rumah, setelah kajian nanti ini, saya harapkan kalian mengkritisi apa yang saya sampaikan, dan sebelum berakhir nanti ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut. Pemerintah sekarang itu senantiasa berupaya melestarikan budaya nasional. Kalau kita bertanya, yang mana sebenarnya yang dimaksud dengan budaya nasional? Apakah budaya menyeluruh oleh seluruh elemen bangsa? Nah, yang dikatakan budaya nasional itu adalah budaya yang merupakan hasil kreasi masyarakat kita di seluruh lokal yang ada di Indonesia. Nah, itulah budaya lokal, budaya nasional. Jadi, kearifan lokal itu adalah bagian dari budaya nasional kita. Bisa ulangi, kearifan lokal atau budaya-budaya lokal itu adalah bagian dari budaya. Nah, budaya nasional itu yang digali dari berbagai daerah atau yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang kelihatan menonjol, artinya banyak orang yang tahu. Ada juga yang kurang menonjol. Ini tentunya tergantung dari kreativitas masyarakat pendukungnya untuk mengembangkan budaya daerah masing-masing. Makanya sekarang ini pemerintah kita di daerah berupaya mengembangkan budaya lokal ini atau kearifan lokal ini. Nah, tentunya di sini muncul pertanyaan, mengapa pemerintah kita itu berupaya melestarikan kearifan lokal ini? Nah, tentu kalau kita simak ini dengan baik atau kita pikirkan dengan baik ini, mengapa pemerintah kita berupaya melestarikan kearifan lokal kita? Nah, tentunya ini berhubungan dengan pengembangan budaya bangsa, bahwa sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya yang sangat banyak, bahkan saya bisa katakan bahwa bangsa yang paling
heterogen budayanya di dunia ini adalah bangsa Indonesia. Ini bukan tanpa alasan. Masyarakat yang paling banyak memiliki suku bangsa di dunia ini adalah bangsa Indonesia. Itu jumlahnya di atas 300 suku. Ya, jadi dari Sabang sampai Merauke itu didiami lebih dari 300 suku dengan budaya yang bermacam-macam. Nah sekarang pemerintah melihat bahwa budaya ini perlu dikembangkan. Karena kapan tidak dikembangkan, kapan tidak dilestarikan, itu suatu saat nanti akan hilang. Mengapa demikian? Tentu tidak lain karena kita lihat sekarang ini, Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Ini sudah banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Nah, budaya-budaya asing itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Artinya ada yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita, ada juga budaya yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Tapi untuk pengembangan budaya kita tidak bisa lepas dari pengaruh budaya itu, budaya asing. Nah makanya di Indonesia ini karena sudah lama terpengaruh oleh budaya asing, orang-orang Indonesia itu sejak dulu memiliki kecakapan untuk mengadaptasikan budayanya dengan budaya yang masuk. Ya. Dalam sejarah itu kalau kelas 10 nanti belajar, kalau bicara tentang budaya, ada istilah istilah lokal genius. Lokal genius. Lokal genius itu adalah kecakapan bangsa Indonesia mengadaptasikan budayanya dengan budaya hingga budayanya tetap bertahan. Ya. Jadi sejak dulu kita sudah memiliki itu. Andaikan masyarakat kita dahulu, tokoh-tokoh masyarakat kita, ilmuwan-ilmuwan kita atau budayawan kita tidak memiliki lokal genius, niscaya bahwa budaya kita itu sudah mungkin tidak nampak. Artinya budaya asli kita itu sudah hilang, ditelan oleh pengaruh budaya asing. Ya, sejak zaman sebelum penjajahan sampai masa penjajahan sampai sekarang kita selalu terpengaruh oleh budaya asing. Tapi mengapa budaya kita tetap bertahan sampai sekarang? Karena itu kita memiliki apa yang diistilahkan dengan lokal genius itu tadi. Lanjut, budaya nasional kita yang merupakan kearifan lokal ini juga itu kita perlu lestarikan dan pemerintah mengupayakan itu karena tekanan dari budaya asing yang cukup besar. Ya, tekanan dari budaya asing yang cukup besar yang mempengaruhi generasi muda sekarang. Makanya untuk mengurangi tekanan dari pengaruh budaya asing itu, maka pemerintah kita senantiasa mengupayakan melestarikan budaya bangsa kita, budaya lokal kita, dikembangkan budaya lokal kita supaya mampu bersaing dengan budaya-budaya dari luar. Jadi anak-anakku perlu tahu bahwa tidak semua budaya kita itu jelek. Ya. Dan tidak semua budaya asing itu bagus. Budaya kita juga bagus karena sudah sesuai dengan kepribadian bangsa kita.
tinggal kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka inilah tadi ada istilah lokal genus, yaitu bangsa kita mampu mengadaptasikan. Kalau diberikan satu contoh misalnya, contoh ya, bukan misal, contoh dalam berpakaian, kita masyarakat Sulawesi Selatan umumnya, kalau menyebut pakaian adat, ada yang mengatakan bahwa jas tutup itu adalah pakaian adat orang Sulawesi Selatan. Ya, karena pendahulu kita ada yang menggunakan itu, ya, tokoh-tokoh masyarakat kita. Tapi dalam hal ini, walaupun kita terima itu sebagai satu budaya dan dijadikan sebagai pakaian kebesaran, bahkan digunakan untuk dipakai pada saat menjemput tamu-tamu kehormatan, tapi di situ jas tutupnya itu tidak berdiri sendiri. Tetap dipadukan dengan budaya lokal kita yang merupakan kearifan lokal kita. Apa itu contohnya adalah menggunakan sarung. Ya, kalau di barat yang namanya jas, baik jas tutup maupun yang terbuka, itu nak disandingkan atau dipasangkan dengan celana panjang. Kalau kita di Indonesia ini, termasuk di Sulawesi Selatan khususnya ini, kita gunakan dengan disertakan dengan menggunakan sarung dengan alas kaki bermacam-macam. Nah, demikian juga ada peci. Ya, nah itu. Jadi sini kalau di pelestarian budaya nasional yang tidak lain adalah pelestarian budaya lokal yang merupakan kearifan lokal itu. Salah satu tujuannya adalah untuk menekan tekanan dari pengaruh budaya asing sehingga budaya nasional kita tetap bertahan. Selanjutnya sesuai dengan tema MPLS kita di sini dikatakan merdeka belajar mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya akan mencoba mengaitkan antara kearifan lokal dengan mewujudkan pelajar Pancasila. Artinya pelajar yang dalam sendi-sendi kehidupannya itu berdasarkan Pancasila. Dan memang kita sebagai bangsa Indonesia, Pancasila itu adalah ideologi dasar bangsa kita. Sehingga diharapkan dalam sendi-sendi kehidupan kita itu selalu berlandaskan Pancasila. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kearifan lokal itu sesuai dengan Pancasila? Ya. Apakah kearifan lokal itu sesuai dengan Pancasila? Pertanyaannya sangat sesuai. Dengan satu alasan bahwa Pancasila itu adalah kearifan lokal juga. Yaitu kearifan lokal yang bersifat menyeluruh di Indonesia atau di Nusantara. Jadi kalau bicara kearifan lokal, itu juga bagian dari Pancasila. Karena Pancasila, bicara Pancasila, kearifan lokal itu adalah bagian dari Pancasila. Ya. Kalau kita cermati satu persatu sila Pancasila, dikaitkan dengan kearifan lokal, yang pertama sila ketuhanan. Ya. Sila ketuhanan. Dalam masyarakat kita, sebelum dikenalnya agama-agama besar yang diakui oleh negara pemerintah kita sekarang, itu sudah ada kepercayaan, ya, ada kepercayaan yang bersifat supranatural yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia.
Nah, kepercayaan itu merujuk kepada satu kekuatan yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, dan itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sebelum masuknya agama-agama besar seperti yang ada sekarang sudah punya kepercayaan. Jadi berkaitan itu dengan ketuhanan, ya. Hanya pada masa itu masyarakat tidak tahu namanya, tidak ada, tapi mereka percaya bahwa ada kekuatan yang mengendalikan manusia dan manusia tidak bisa melawan itu. Ya. Nah, kemudian berkembang setelah masuknya agama-agama besar di Indonesia, masuk Islam. Ya, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dan itu semua dimiliki oleh masyarakat kita dahulu. Ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian sila kedua, peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu adalah rasa cinta kita terhadap sesama dan saling menghargai antara sesama. Ini sudah diwujudkan oleh masyarakat kita. Setiap masyarakat itu selalu semua memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Lebih-lebih karena masyarakat kita itu memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Sehingga kalau ada keluarga yang mengalami sesuatu, katakanlah mengalami suatu penderitaan, maka yang lainnya itu ikut merasakan. Ini dimiliki oleh suku-suku manapun di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Ya, rasa kekeluargaan yang tinggi. Jadi semua etnis dan Indonesia saya kira memiliki itu. Makanya Pancasila ini sila keduanya itu digali atau diambil dari budaya lokal yang sifatnya menyeluruh, yaitu adanya rasa kemanusiaan. Selanjutnya sila ketiga Pancasila yaitu persatuan. Karena masyarakat kita adalah masyarakat komunal yang hidup dalam kelompok, yang dipimpin oleh pemimpin kelompok. Kalau dahulu orang menyebutnya kepala suku. Di situ ada unsur persatuan di dalam. Ya. Dan suku-suku manapun di Indonesia memiliki itu. Nah, rasa persatuan itu. Ya. Kelihatan dalam budaya mereka berupa atau berwujud gotong royong. Tidak akan mungkin ada kalau tidak ada persatuan. Tentu landasannya adalah persatuan. Sehingga sila ketiga dalam Pancasila kita itu juga bersesuaian dengan kearifan lokal masyarakat kita. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, bahwa di sini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kita sebelum melakukan suatu aktivitas besar itu senantiasa diawali dengan musyawarah. Ya. Jadi duduk bersama membicarakan apa yang akan dilakukan. Dan itu keputusannya adalah kedaulatan tertinggi. Jadi keputusan itu dilaksanakan oleh masyarakat sebagai hasil kesepakatan. Makanya di situ dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa dalam musyawarah melahirkan satu keputusan dan itulah yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat yang bermusyawarah. Jadi keputusan tertinggi di situ. Ya, sama kalau di negara kita ada namanya lembaga negara tingkat majelis, yaitu MPR. Nah, itu kalau dalam negara.
Kemudian berkeadilan sosial dalam masyarakat kita itu senantiasa dalam melakukan sesuatu itu saling memperhatikan antara satu yang lain secara berimbang. Jadi kalau membuat keputusan melakukan sesuatu itu tidak dilakukan dan tidak diputuskan secara diskriminatif. Jadi semua anggota dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada mereka yang terabaikan. Ya. Jadi itu kita kira-kira secara sekilas ya. Kalau kita hubungkan kearifan lokal ini, nilainya kearifan lokal ini hubungannya dengan Pancasila sesuai dengan tema yang diemban pada MPLC ini, yaitu merdeka belajar mewujudkan profil masa pelajar Pancasila. Artinya di sini bahwa dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal, kalau kita Sulawesi Selatan ya tentu khusus Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia secara umumnya, diharapkanlah bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang bisa menerapkan Pancasila secara bijaksana. Oke, anak-anakku yang berada di rumah yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan dulu. Untuk sesi pertama 5 pertanyaan saja. Jadi silahkan ketik pertanyaannya, nama serta jalur masuk di SMA 2. Bagaimana Pak narasumber? Apakah kita bisa buka sesi tanya jawab? Lagi berapa menit ini Pak? Ya sekitar 15 menit lagi Pak. 15 menit lagi, Yeah. Oke. Karena masih ada materi yang saya Yeah. belum sampaikan. Kita lanjutkan saja dulu Pak. Oke. Kalau materi berikutnya ini adalah ciri-ciri kearifan lokal. Jadi begini Pak, ke panitia, kalau ini Pak, ciri-ciri kearifan lokal, fungsi kearifan lokal, dan macam-macam kearifan lokal di Sulawesi Selatan. Ini bisa anak-anak kita itu bisa bisa mendapatkan atau menemukan di Google. Karena ini semua materinya ada. Apa ciri-cirinya? Karena kalau saya jelaskan ini agak panjang. Ya, karena waktu kita hanya tinggal 15 menit, ya jadi untuk untuk sesi berikutnya ini ya kita lanjutkan saja dengan tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pencerahan sedikit kepada anak-anak kita tentang kearifan lokal ini. Disilakan. Jadi pertanyaannya masuk, kami tampung dulu. Nanti pemateri selesai membawakan materinya baru kita jawab. Sampai Pak, masih mau lanjut? Ya saya bacakan saja ini mengenai ciri-ciri. Kalau ciri-ciri kearifan lokal di sini ada 4. Ya, yang pertama memiliki kemampuan bertahan. Bahwa budaya lokal kita itu tidak memiliki kemampuan bertahan karena ada tadi yang saya katakan itu lokal genus. Ya, jadi bertahannya budaya kita yang merupakan kearifan lokal kita, baik secara lokal maupun secara nasional, karena ada tadi yang dikatakan lokal genus, yaitu bangsa kita itu memiliki kemampuan mengadaptasikan budayanya dengan budaya luar, sehingga budaya kita sampai sekarang ini tetap bertahan walaupun kelihatan ada pengaruh dari luar. Nah, kemudian di sini dikatakan terdapat benteng pertahanan dari ancaman pengaruh budaya dari luar. Jadi saya kira ada hubungannya dengan tadi
Mengapa ini dikatakan terdapat benteng pertahanan terhadap budaya luar? Karena itu tadi dikaitkan dengan adanya kemampuan kita mengadaptasikan. Yang ketiga, dapat mengintegrasikan atau menggabungkan atau membaurkan dengan unsur-unsur budaya lain atau budaya luar. Dalam hal ini budaya asing. Yang dimaksud budaya asing itu adalah budaya yang berasal dari luar lingkungan masyarakat Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua itu termasuk kategori budaya asing. Di sini itulah budaya kearifan lokal kita, ya. Jadi apa yang datang tidak ditolak tapi diseleksi sesuai dengan kemampuan sehingga budaya kita ini tetap luar, bahwa masyarakat kita dengan kearifan lokalnya itu bisa memahami perkembangan budaya dari luar sehingga budaya-budaya yang masuk itu dapat diseleksi mana yang cocok untuk diadopsi dan mana yang tidak cocok. Karena dalam perkembangan budaya kita tidak boleh statis. Budaya kita harus dinamis. Ya. Dalam arti budaya kita harus mengikuti perkembangan dunia. Kalau tidak maka kita akan ketinggalan. Ya. Kalau saya berikan contoh negara yang begitu, ya termasuk kita juga demikian. Kalau di dalam sejarah Jepang itu ada namanya restorasi Meiji. Orang Jepang itu karena lama tertinggal melalui politik isolasi, makanya setelah 200 tahun kemudian mereka sadar bahwa dia ketinggalan. Makanya dia berupaya mempelajari budaya barat, namun budayanya tetap bertahan. Kita bangsa Indonesia tidak pernah mengisolir diri dari pengaruh budaya asing. Tapi dalam upaya mengembangkan budaya kita, tetap menyerap budaya-budaya asing yang dinilai sesuai. Kemudian ada fungsi kearifan lokal. Recording in Karena progress. ini berisi petua-petua atau petunjuk-petunjuk ini patut dilestarikan. Tentu disesuaikan juga dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian
bermakna sosial, yaitu berfungsi menciptakan solidaritas atau kesetiakawanan dalam kehidupan masyarakat, karena dalam ini kegiatan kita lakukan dan itu melibatkan orang banyak atau melibatkan warga setempat, dan dengan penuh kesadaran mereka melakukan, ya. Jadi ini membina solidaritas. Jadi makna sosialnya itu memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara komunalnya, ya. Saya kira itu demikian mengenai ciri-ciri dan fungsi kearifan lokal Sulawesi Selatan termasuk daerah-daerah lainnya. Satu lagi saya berikan satu contoh-contoh saja untuk setiap daerah kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama, kearifan lokal masyarakat. Kalau dulu di Sulawesi Selatan, ini masuk Sulawesi Barat, yaitu suku Mandar. Ya, ada namanya meluas, diartikan membersihkan diri. Ya, dari ada tradisi meluas, membersihkan diri. Nah, tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan masih banyak yang lain. Yang berikutnya kearifan lokal yang secara umum saja untuk masyarakat Sulawesi Selatan ini yang diistilahkan tabe-tabe, artinya minta izin untuk melakukan sesuatu terhadap orang banyak, ya, minta izin. Kalau mau lewat di suatu tempat, tradisi kita orang Bugis, demikian juga suku-suku lain di Sulawesi Selatan biasanya ada istilah tabe-tabe, ya. Kemudian orang Toraja, sering kita lihat di tayangan televisi, ada upacara Mak Badung, ya, yang merupakan pelengkap dari upacara Rambu Solo atau pesta kematian. Demikian secara singkat mengenai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas materinya tentang pendidikan karakter untuk hari ini. Jadi kita buka sesi pertanyaan, sesi satu dulu. Di sini ada ananda kita yang mau bertanya Pak, dari Anggriani Clara Tasiklola dari jalur prestasi akademik. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika budaya kearifan lokal ditelan arus globalisasi? Saya ulangi pertanyaannya Pak. Bagaimana jika budaya kearifan lokal ditelan arus globalisasi? Terima kasih. Anak dan siapa tadi? Anggriani. Andriani. Bagaimana kalau budaya lokal kita ditelan oleh arus globalisasi? Saya tidak bisa mengomentari kalau ditelan, karena kita ini karena sadar bahwa dengan adanya pengaruh global dari luar itu sudah pasti mengancam keberadaan budaya kita. Oleh karena itu sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, pemerintah itu senantiasa mengembangkan budaya supaya budaya kita itu tidak
artinya tidak hilang. Kalau dikatakan ditelang itu artinya sudah hilang. Makanya pemerintah kita sekarang ini senantiasa berupaya mengembangkan budaya daerah. Bahkan kalau ada acara-acara, katakanlah menyangkut biasa kegiatan 17-an pada waktu belum corona, itu juga ditampilkan budaya-budaya yang merupakan kearifan lokal kita, supaya masyarakat kita itu tetap mencintai budayanya. Jadi dalam hal ini kita ini sebagai generasi muda, termasuk Anda penanya ini, itu diharapkan berperan serta dalam melestarikan budaya ini, bukan meninggalkan dengan menggantikan budaya dari luar. Jadi budaya lokal kita itu dikembangkan, itu juga punya punya manfaat yang luar biasa. Saya berikan contoh ya, bahwa dengan mempertahankan budaya lokal kita, termasuk di Sulawesi Selatan dan dimanapun di Indonesia ini, itu menjadi sumber pendapatan negara. Kalau kita bicara secara ekonomi, ya wisatawan datang itu banyak datang di Nusantara ini karena mau melihat budaya kita. Berarti budaya kita itu bagus. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia ini, generasi yang ada sekarang, kita harus pertahankan budaya kita itu supaya tidak terjadi budaya kita ditelan oleh pengaruh global dari luar. Ya, kita lain orangnya yang harus mempertahankan itu. Ya, dan pemerintah itu sudah memberikan kesempatan kita seluas-luasnya untuk mengembangkan budaya kita. Ya, saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak. Sekarang pertanyaan kedua dari Ananda Paradiba Anjani. Paradiba Anjani dari jalur zonasi. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak tentang adat atau budaya yang bertentangan dengan agama? Budaya yang bertentangan dengan agama itu adalah bisa berwujud pandangan terhadap satu penganut agama tertentu. Memang bahwa dalam masyarakat kita nah, itu tergantung dari persepsi masing-masing, ya. Karena kalau kita bicara begitu, mengatakan ada yang bertentangan, mungkin tidak semua orang juga mengatakan hal itu bertentangan. Dianggap itu bertentangan, ada yang menganggap tidak bertentangan. Tidak dipaksakan, ya, tidak dipaksakan. Kita saat ini kita melihat bahwa budaya-budaya yang berhubungan dengan tradisi kita dulu, yang bermacam-macam itu masih dipertahankan sampai sekarang, itu karena mereka-mereka yang mempertahankan itu menganggap itu sejalan dengan agama. Ya, saya tidak menyebutnya agama tertentu, tapi memang demikian adanya. Tentu ada, setelah orang mendalami agama, tentu ada penilaian bahwa ini budaya tidak cocok atau tidak cocok, itu kemerdekaan Anda untuk menafsirkan seperti itu. Tidak boleh, kita tidak boleh mempengaruhi Anda kalau Anda mengatakan tidak cocok. Tapi kita juga tidak bisa mempengaruhi orang bahwa kalau dia anggap cocok lalu kita katakan tidak cocok, ya mungkin
terjadi pertentangan. Dalam hal ini mari kita sama-sama jalan. Ya, kita sama-sama jalan dengan tujuan melestarikan budaya kita supaya tidak tertelan oleh arus perkembangan global. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Cindy Clara Putri. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan budaya di Indonesia supaya tidak direbut oleh negara asing? Nah, baik. Mencintai budaya adalah sesuatu yang ditanamkan oleh pemerintah kita. Ya, mencintai budaya sendiri adalah sesuatu atau kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Jadi kalau Ananda Cindy ini mengatakan apa yang dilakukan, ya, yang dilakukan di sini adalah yang pertama mencintai, yang kedua berupaya mewujudkan, apakah itu dalam bentuk perilaku, bisa dilakukan dalam bentuk perilaku, dan di balik itu kita punya sikap, ya. Sikap apa itu? Adalah sikap mempertahankan, ya. Jadi kita harus punya sikap mempertahankan dan mau berbuat untuk melestarikan itu. Itu supaya bisa bertahan. Contoh permainan-permainan tradisional, kita tidak boleh malu melakukan itu, ya, karena itu merupakan kearifan lokal kita. Dalam bergotong royong, kita harus menjadi bagian dari warga masyarakat untuk mempraktekkan itu. Karena itu bagus. Memiliki nilai sosial yang tinggi, memiliki nilai persatuan yang tinggi, terdapat rasa kemanusiaan yang dalam. Jadi kalau dikatakan caranya melakukan, ya kita harus melibatkan diri. Ya. Karena tidak mungkin bangsa lain yang yang melestarikan itu. Kitalah yang harus berbuat. Ya, kita yang harus berbuat dalam pelestarian itu. Itu untuk tidak ada, saya kira, jalan lain. Ya, kita harus terlibat. Adapun cara-caranya ya itu bisa disampaikan melalui media-media, ya, dalam media-media massa, bagaimana mensosialisasikan budaya-budaya tradisional wujud kesenian seperti tari-tarian yang bersumber dari budaya daerah. Ya, jadi peran serta kita yang dituntut di sini supaya budaya lokal kita ini tidak digusur oleh budaya asing sehingga hilang di bumi Nusantara kita. Itu untuk dari saya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan keempat dari jalur perpindahan orang tua siswa, ya, atas nama Fadila Nilam Ramadan. Kalau tadi pertanyaannya supaya kearifan kita oleh pertanyaan si Cindy, ya. Upaya apa yang dilakukan? Ini tadi yang saya katakan, peran ini yang perlu ini, ya, sikap dan perbuatan. Bagaimana kita menyikapi budaya kearifan lokal kita, budaya lokal kita, dan bagaimana kita berbuat, ya. Jadi kita tidak sekedar berteori saja, tapi kita harus terjun secara langsung, ya. Tentu diawali dengan sikap mencintai budaya sendiri, kemudian mau mempraktekkan sekiranya itu sesuatu yang dipraktekkan, ya. Nah, seperti saya berikan contoh, ya. Kalau orang sekarang buat rumah, maunya rumah yang mewah dengan model macam-macam. Kalau perlu dari luar,
Nah, pertanyaan, apakah sikap seperti ini mencerminkan adanya kecintaan terhadap budaya kita? Ya, boleh nak modern, boleh isinya modern, tapi kita itu punya ciri khas, ya, kita punya ciri khas. Saya berikan contoh ya, saya berikan contoh. Di tempat saya bicara ini di depan sebelah kiri ada masjid, ya, ada musala, ya, Nurul Ilmi, masjidnya SMA itu. Kalau Anda perhatikan itu bentuk atapnya, mengapa begitu? Ya, mengapa tidak modern? Ini nak bagian dari upaya melestarikan budaya lokal. Bentuk atapnya itu tidak sama dengan bangunan tempo dulu. Ya. Malah kalau kita lihat itu bentuknya seperti bentuk bangunan praaksara itu. Ya, bentuk atapnya itu yang mengerucut ke atas tuh. Makin ke atas makin kecil. Itu contoh. Contoh melestarikan budaya lokal. Jadi sekali lagi, nah ini pertanyaannya bagaimana caranya, ya kita harus memiliki sikap dan mau berbuat untuk itu. Ya, mungkin ada cara-cara lain yang dipikirkan orang, tapi itulah yang saya pikirkan hari ini dan saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir Ya. dari jalur Sonasi, Abdul Rahmat. Ini pertanyaannya agak panjang. Maaf Pak, mungkin agak kritis dan sensitif. Ya. Saya pernah menonton channel YouTube yang menyatakan bahwa seharusnya untuk negara yang memiliki keragaman tinggi seperti Indonesia, seharusnya menganut negara federasi, bukan kesatuan. Karena katanya dengan negara kesatuan, keragaman itu akan perlahan-perlahan hilang. Contohnya, saat orang luar ditanya, pakaian khas dari Indonesia, mereka menjawab batik. Apakah orang Sulawesi memproduksi batik? Tentu tidak. Nah, ini hanya salah satu contoh saja, Pak. Sementara negara federasi seperti Amerika Serikat membiarkan setiap daerah mengurus diri mereka sendiri, sehingga kebudayaannya tetap terjaga dan sangat berbeda dengan Indonesia yang kebudayaannya di pusat Pulau Jawa sudah mulai mempengaruhi daerah lainnya. Jadi, apakah negara kesatuan benar-benar dapat menghilangkan kearifan lokal? Jadi pertanyaannya Pak, apakah negara kesatuan benar-benar dapat menghilangkan kearifan lokal? Saya jawab begini, kalau dikatakan bahwa ada dengan konsep negara persatuan budaya lokal akan hilang. Saya kira dalam kebijakan tentang budaya tidak seperti itu. Pemerintah kita sekarang ini itu memberikan otonomi kepada masyarakat kita, masyarakat daerah dalam region tertentu itu untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kan ada istilah otonomi daerah sekarang. Ya. Nah, dengan otonomi daerah itu daerah-daerah dipersilakan mengembangkan budaya daerahnya masing-masing. Tapi tetap sebagai bangsa Indonesia, sebagai satu negara kesatuan. Dengan adanya negara kesatuan bukan berarti budaya disatukan. Tidak demikian. Ya. Anda tadi mengatakan bandingkan dengan Amerika sebagai negara federal. Kita juga ini sebenarnya mirip itu. Kalau Amerika itu dengan negara federasinya, di sana ada namanya negara-negara bagian. Ada negara induk yaitu istilahnya Amerika Serikat, itu kan gabungan dari negara. Negara-negara itu yang tidak lain adalah negara-negara bagian, makanya disebut federasi. Nah, kita juga demikian sebenarnya. Ya, ada namanya provinsi. Bukan disebut negara tapi provinsi. Provinsi ini diatur oleh negara, oleh pusat. Ya, diatur oleh pusat, tapi bukan berdiri sebagai satu negara. Tapi dalam pembangunannya, termasuk pembangunan di bidang budaya yang merupakan kearifan lokal tadi itu,
pusat tidak memaksakan bahwa bangsa Indonesia yang merupakan satu kesatuan ini satu budaya, tidak. Makanya tadi saya katakan ada otonomi daerah, disitulah diberikan kesempatan daerah itu membangun segala yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya adalah membangun budaya daerahnya sendiri-sendiri. Jadi supaya budaya kita itu tidak hilang seperti masyarakat Sulawesi Selatan ini, kearifan lokal di Sulawesi Selatan, kita orang Sulawesi Selatan harus berperan aktif untuk membangun itu, melestarikan itu. Makanya dalam lingkungan pemerintah kita ini di Sulawesi Selatan, daerah lain juga, karena mereka diberikan hak otonomi, mereka mereka juga, pemerintah kita juga itu memikirkan bagaimana mengembangkan budaya daerah atau budaya lokal. Ya, jadi tidak ada, saya tidak mengatakan Anda keliru bahwa dengan adanya negara kesatuan maka budaya lokal hilang. Iya, sejak dulu nak begitu. Memang sebelum adanya ini otonomi daerah, kelihatan budaya-budaya dari Jawa itu yang banyak menonjol. Itu dulu. Ya, tapi sekarang tidak demikian lagi. Budaya lokal dikembangkan. Bisa kita lihat di Sulawesi Selatan, budaya-budaya kita itu tetap dipertahankan, ya, tetap dipertahankan. Kita tidak harus berbudaya seperti orang Jawa karena di sana pusat. Cuma kadang orang di luar Jawa itu ikut-ikutan sama orang Jawa. Baru satu dua hari di Jakarta sudah logat Jawa. Hilang logat Bugisnya, hilang logat Makassarnya. Nah itu yang perlu dihindari. Baru beberapa hari ke Jakarta sudah kok terus. Anu loh. Ya, mengapa kita tidak tonjolkan ciri khas Bugis kita, ciri khas Toraja kita, ciri khas Mandar kita? Anu nih, kata orang Makassar, ciri khasnya orang Makassar selalu ada mie-nya di belakang. Mengapa kalau itu menonjol? Karena memang itu budaya kita. Nah, jadi dari kita itu, ya, berupaya mempertahankan budaya kita, jangan mengikuti yang selalu dari pusat. Seperti logat Jawa tadi yang saya berikan contoh. Ya. Tapi memang ya kita setelah bukan karena kita negara kesatuan kita mengadopsi budaya. Memang kalau dipelajari dalam sejarah, sejak dulu itu bangsa Indonesia itu antara satu suku dengan suku lainnya selalu berinteraksi. Sehingga dengan adanya itu kadang tidak sadar kita mengadopsi budaya suku lain, ya, dan itu merupakan keragaman budaya kita sekarang. Jadi sekali lagi saya katakan, saya sedikit kurang sependapat ya bahwa kalau dikatakan dengan adanya negara kesatuan maka kearifan lokal atau budaya lokal kita hilang. Nah, itu tadi jawabannya bahwa adanya otonomi daerah, bahwa setiap daerah itu diberikan keluasan untuk mengembangkan budaya lokalnya masing-masing. Terima kasih. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan bahwa apa yang kita nonton di YouTube itu bisa saja adalah sebuah konten-konten yang tidak jelas sumbernya. Ya. Jadi semua orang bisa buat konten di YouTube. Ya. Jadi kalau kita tinggal memfilter apa yang kita nonton di YouTube itu apakah cocok dengan budaya yang kita miliki. Untuk anakku yang tidak terjawab pertanyaannya ada Yuda, Megakati, Nadila, Fatmawati, Nur Safira, Nandadia Safitri, Sahruni, Saskia Akna, Nurul Mutia, Fikram Fauzan, Nurul Istiqamah. Minta maaf untuk pertanyaannya kita simpan dulu. Ya, mungkin pada saat pembelajaran di sekolah kita bisa pertanyakan kembali. Saya persilakan kepada narasumber untuk menutup materinya, Pak. Disilakan.
Itulah tadi beberapa paparan dari saya yang saya katakan tadi itu jauh dari cukup ya. Jauhnya dari cukup itu termasuk karena keterbatasan wawasan dari narasumber, dan yang saya berikan itu adalah apa yang saya sudah miliki. Kedepannya diharapkan kalian juga menambah wawasan tentang budaya kita, sehingga kekurangan saya bisa menjadi kelebihan buat anak itu semua. Dan itu yang diharapkan, bahwa generasi muda itu diharapkan jauh lebih baik dari generasi berikutnya. Dan kepada anakku yang bertanya, saya ucapkan terima kasih bahwa Anda sudah bertanya, berarti Anda memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ya, tentunya sekali lagi dengan harapan ini menjadi awal untuk Anda berbuat dengan mengkritisi, dengan mempelajari budaya-budaya kita. Semoga Anda menjadi orang-orang yang mau berbuat dalam upaya pelestarian budaya kita. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.